kerendahan hati, keikhlasan, dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kukuhkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami mampu mencari solusi yang setiap persoalan dan tantangan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, muliakanlah guru-guru kami. Kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati yang dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Sosok teladan yang selalu mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menebar semangat dan inspirasi bagi sekitarnya sehingga terlahir orang-orang hebat untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang unggul dan mulia. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa bapak dan ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau khilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Allahumma ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan dan bukan jalan orang-orang tersesat. Sehatkanlah kami, kuatkanlah kami, dan bahagiakanlah kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Pak Tawan ingin bercerita sedikit biar kalian tahu, Bapak Ibu guru juga agar merefresh tidak sampai lupa, okay? Tapi sebelum Pak Taufan cerita, saya mau anak-anak mendengarkan dengan baik ya, jangan ngomong sendiri ya. Sepakat ya anak-anak ya? Oke, Pun. Tadi saya ulangi, Hari Guru Nasional ini ke-80. Bagaimana ceritanya kok iso podo ambek kemerdekaan Indonesia ke-80? Mau diceritani? Nah, sebelum Indonesia merdeka, nak, kemarin Hari Pahlawan ya, cerita tentang peperangan. Sekarang cerita tentang pendidikan. Oke. Pada tahun 1912 Indonesia itu belum punya guru secara resmi karena ya jelas negaranya saja belum terbentuk. Merdekanya tahun berapa nak? 1945. Tapi namanya masyarakat Indonesia ya gak gelem dibodohi oleh siapa? Penjajah. Yang menjajah waktu itu adalah Belanda. Orang Indonesia tidak mau dibodohi, akhirnya sekolah di luar negeri, balik lagi ke Indonesia, membuat perserikatan namanya Persatuan Guru Hindia Belanda. Loh, lah kok iso Hindia Belanda loh? Karena belum ada nama Indonesia. Jelas Indonesia waktu itu belum mendeklarasikan kemerdekaan, masih tahun 1912. Berapa lama dari sekarang ya? 113 tahun yang lalu. Makanya namanya Perserikatan Guru Hindia Belanda. Masih diperbolehkan oleh Belanda waktu itu ya. Tapi bukan seperti Pak Taufan, bukan seperti Pak Rosid, Bu Marta dan Bapak Ibu guru yang lain ya, digaji oleh negara. Dulu tidak ada yang menggaji ya. Akhirnya muncul di daerah-daerah lain itu perserikatan guru-guru yang lain.
Siapa yang punya ilmu, punya kepintaran, mau mengajar orang lain, dulu sudah langsung disebut dengan guru. Nah, pada 20 tahun kemudian, pada tahun 1932 diubah namanya adalah Perserikatan Guru Indonesia. Loh, belum merdeka tapi sudah ada nama Indonesia. Disitulah yang membuat Belanda takut. Wah, berarti wong-wong begini ini sudah kompak. Ini kira-kira kalau saya jajah terus-menerus pasti ada pemberontakan, tidak terima. Nah, di situ tidak diperbolehkan oleh Belanda pada tahun 1932. Tapi rakyat Indonesia terus belajar, terus berjuang sampai pintar sehingga tidak bisa lagi dibodohi oleh penjajah. Puncaknya pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Tak